Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews yang selengkapnya. Warga dikejutkan dengan bentrok dua kelompok menggunakan senjata api laras panjang di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Diduga bentrokan dipicu perebutan penjagaan lahan kosong. Sambil menenteng senjata laras panjang, sejumlah pemuda dari kedua kelompok baku tembak dan saling lempar batu. Akibat kejadian ini, warga resah, khawatir terkena lemparan batu dan peluru nyasar. Bentrokan baru reda usai petugas dari Polsek Mampang dan Polres Jakarta Selatan dibantu Polda Metro Jaya tiba di lokasi. Berantem apa gimana bang, abang lihat? Cuman saya ngeliat timpuk-timpukan aja situ. Timpuk-timpukan mereka? Iya. Oh, nggak tahu kasusnya apa ya? Nggak tahu. Itu kejadian sekitar jam berapa bang? Berapa tadi ya? Jam 8-an ya? Jam 9. Jam 9-an ya? Iya. Oh, lalu macet dong? Macet. Akibat kejadian ini sempat membuat kemacetan di sekitar lokasi. Sementara untuk mengantisipasi bentrokan susulan, petugas kepolisian dan TNI masih berjaga di lokasi. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang preman dan 5 rekannya mengintimidasi pemilik warung kelontong dan 2 pemuda menggunakan senjata api di Cilincing, Jakarta Utara. Sementara di Sleman, Yogyakarta, seorang wanita menjadi korban begal payudara dan terekam CCTV. Aksi intimidasi menggunakan senjata tajam dan senjata api terjadi di sebuah warung Jalan Bakti, Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku bersama 5 rekannya menodong pemilik warung dan 2 orang remaja yang tengah berbelanja. Kejadian bermula saat pelaku menanyakan identitas kepada 2 remaja. Akibatnya keduanya ketakutan lalu masuk ke dalam warung. Karena korban yang tidak mengetahui sosok yang dicari, para pelaku terus mengintimidasi hingga terjadi ketegangan. Tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan, pelaku bersama 5 rekannya lalu pergi. Yang ngelayanin yang pembeli itu, malah yang baju putih yang di luar itu pengen mau dibacok sama dia. Itu bacok siapa, abang? Yang baju putih. Yang pembeli ya? Iya, yang pembeli. Yang duduk di depan pakai baju putih, yang mau diminta HP-nya sama rokoknya. Yang baju putih itu langsung masuk ke dalam, semuanya yang sama jaket hitam itu lari ke dalam. Dari saring takutnya gitu Pak. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan kasus ini ke Polsek Cilincing dan berharap pelaku segera ditangkap agar tidak meresahkan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Aksi begal payudara terekam CCTV di wilayah Kutu Patran Melati, Sleman, Yogyakarta. Menggunakan motor, pelaku melakukan aksinya pada seorang perempuan yang tengah berjalan seorang diri. Akibat kejadian ini, korban syok dan melaporkan ke polisi. Berbekal rekaman CCTV, polisi mengamankan pelaku EA, 22 tahun. Hasil pemeriksaan, ia sudah 3 kali melakukan aksinya dengan alasan nafsu sesaat. Adapun modus daripada pelaku begal payudara yaitu mencari kelengahan dari korban, kedua mengamati rute aman, ketiga melakukan aksi cabul dengan sasaran pantat dan payudara yang mayoritas korbannya adalah perempuan. Akibat aksinya, pelaku dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trioko, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kebakaran terjadi dan melalap permukiman serta gudang aksesoris ponsel di Jakarta. Sementara dari Makassar, Sulawesi Selatan, seorang lansia terluka bakar akibat ledakan tabung gas 12 kg. Api membakar 3 rumah di kawasan Jalan SMA 14, Cililitan, Jakarta Timur. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet. Akibat kejadian ini, penghuninya yang tengah terlelap tidur panik dan berusaha menyelamatkan diri. Hasil pemeriksaan sementara, kebakaran berasal dari ulah seorang penghuni rumah yang bermain api di dalam rumah. 75 personil serta 15 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan si jago merah. Dari 1 jam, api bisa dipadamkan serta tidak ada korban jiwa.
Kebakaran juga melumat gudang penyimpanan aksesoris handphone di Jalan Kapuk Raya, Jakarta Utara. Api dengan cepat membakar seluruh isi gudang karena banyaknya bahan mudah terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik. Petugas pun berjibaku menjinakkan api selama 1 jam. Sementara kasus kebakaran ini selanjutnya ditangani petugas polisi Polsek Penjaringan. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Rumah milik lansia Lili 68 tahun ini porak-poranda usai terjadi ledakan gas LPG 12 kg di Jalan Karungrung, Rapocini, Makassar. Polisi yang datang pun melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya tabung gas yang bocor dan benda lain yang terbakar akibat ledakan. Sementara korban sudah dilarikan ke rumah sakit Grestelina akibat menderita luka bakar 35%. Saat ini polisi masih meminta keterangan dari 2 saksi, diduga ledakan akibat ruangan dapur yang sempit dan minim ventilasi. Untuk sementara, alat bukti tabung gas LPG 12 kg termasuk alat mainan dan pecahan yang ada di dalam rumah sudah diamankan dari TKP. Lokasi ledakan juga dipasang garis polisi agar tidak ada warga yang mendekat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah sekolah menjadi sasaran pencurian kawanan maling dan terekam CCTV di Tangerang Selatan, Banten. Sementara dari Cianjur, Jawa Barat, seorang bocah nekat curi mobil hingga menjadi sasaran amuk warga. 4 orang bermasker membobol dan masuk ruang tata usaha dan ruang guru di SD Negeri Bakti Jaya Setu, Tangerang Selatan. Sebelumnya, para pelaku melompat dari tembok di sebelah sekolah hingga mencongkel pintu ruangan. Sejumlah alat inventaris perlengkapan sekolah dan uang tunai milik guru yang tersimpan dalam loker raib digasak. Akibat aksi pencurian ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Karena yang tercuri ini diantaranya netbooknya sekolah gitu, dan networknya guru-guru gitu, yang di dalam laptop itu ada data-data guru yang bagaimana mereka mengajarkan anak secara mudah ya, lewat guru-guru tadi. Saat ini pihak sekolah sudah melaporkan ke pihak berwajib dan berharap para pelaku agar segera ditangkap. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Warga menangkap seorang bocah yang melarikan diri ke area persawahan di wilayah Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat. Bocah ini melarikan diri setelah mobil yang dicuri terperosok ke sawah. Diketahui 2 bocah yang masih duduk di bangku SD dan SMP ini mencuri mobil di Kabupaten Bandung Barat dan berencana akan membawa ke Cianjur. Keduanya kabur dan berpencar saat dikejar warga. Kendaraan M4 dibawa di Polsek Ciranjang berikut, diduga pelakunya. Oh, masih anak kan? Itu usianya sekitar berapa Pak? Kalau dari pelaku itu? Kalau usia diduga pelaku masih di bawah umur. 2 bocah pelaku pencurian mobil telah diamankan di Mapolsek Cicendo dan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, manfaatkan kondisi rumah kosong seorang pria gasak motor tetangga di Deli Serdang, Sumatera Utara. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, pencuri kotak amal ditangkap warga saat menjalankan aksinya dengan menggunakan lidi. Dari rekaman CCTV, tampak pelaku Aseng 24 tahun mencuri sepeda motor milik temannya sendiri di kawasan Desa Manunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku leluasa beraksi saat rumah kosong ditinggal pergi korban. Pelaku kemudian mematahkan stang motor yang terkunci dan membawa kabur sepeda motor. Berbekal rekaman CCTV, polisi membekuk pelaku yang dihadiahi timah panas di kakinya karena berusaha kabur. Pelaku ternyata residivis kasus penggelapan motor milik temannya tahun 2023 lalu. Sudah mengenali korbannya terlebih dahulu. Nah, ketika si korban meninggalkan rumahnya dan rumah itu kosong,
maka si pelaku beraksi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. SH, warga Purwodadi, Jawa Tengah ini tertangkap tangan warga saat akan mencuri uang dari kotak amal di Masjid Jami' Rodatul Mutakin, Kampung Tambak Lorok, Kota Semarang. Pelaku menggunakan lidi yang sudah diberikan cairan perekat untuk mengambil uang dalam kotak amal. Dari tangan pelaku juga diamankan senter yang digunakan untuk beraksi serta uang hasil curian Rp30.000. Mau apa mas? Uang saya jatuh, dia bilang gitu. Masuk jatuh di dalam peti, saya gitu. Ya tunggu pak, saya tidak ambil apa-apa. Pelaku dibawa ke Mapolsek Semarang Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembobol rumah ditangkap polisi saat pesta narkoba di Padang, Sumatera Barat. Pelaku sudah 17 kali membobol rumah warga di beberapa lokasi yang berbeda. Polisi meringkus pelaku pembobol rumah warga yang sudah buron 1 bulan di rumahnya kawasan Air Pacah, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Saat disergap, pelaku tengah mengkonsumsi narkoba. Namun pelaku membantah tuduhan mencuri. Diketahui pelaku berinisial R dilaporkan telah mencuri telepon genggam, kompor, tabung gas hingga ayam tetangga. Barang curian dijual dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba. Si pelaku ini merupakan residivis, sudah 2 kali keluar masuk lapas. Pertama kasus narkoba, dia menjalani hukuman selama 4 tahun. Dan yang kedua, si pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan juga. Jadi masih dengan kasus yang sama. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut dan dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Tengah mengungkap kasus kekerasan seksual berbasis online dengan korban 31 anak di bawah umur. Untuk melancarkan aksinya, tersangka mengancam akan menyebarluaskan foto atau video porno milik korban melalui media sosial. Petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah menangkap S, 21 tahun, yang diduga telah melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 31 anak telah menjadi korban warga Sendang, Jepara, Jawa Tengah ini. Rata-rata korban berusia 12 hingga 17 tahun yang berasal dari Jepara, Semarang, Jawa Timur, bahkan Lampung. Hasil penyelidikan sementara diperkirakan jumlah korban masih bisa bertambah karena dari keterangan tersangka ada dokumen video asusila yang sudah dihapus. Untuk melancarkan aksinya, tersangka merayu korban, kemudian meneror dengan mengancam akan menyebarluaskan foto atau video porno korban melalui media sosial. Semua kegiatannya itu direkam, divideokan, dan difilekan. Maka kami tahu orang per orang, nama siapa, dan tapi mohon maaf ini ya, yang kita hadapi ini adalah pelaku predator seks ini ya, pelaku predator seks, dan korbannya ini adalah anak-anak kita sendiri. Kini tersangka dijerat pasal berlapis, Undang-Undang Pornografi, Perlindungan Anak, serta Undang-Undang ITE dengan ancaman hingga 12 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor monyet yang terlepas dari pemiliknya menyerang warga hingga terluka di Cilangkap, Tapos, Depok, Jawa Barat. Warga pun resah dan berharap monyet segera ditangkap. Sudah 3 hari seekor monyet berkeliaran di permukiman warga di Cilangkap, Tapos, Depok. Petugas damkar sempat berusaha mengevakuasinya, namun belum berhasil lantaran peralatan tidak memadai. Sementara warga yang berusaha melakukan evakuasi sempat mendapati perlawanan hingga terluka. Bahkan 1 orang sempat digigit monyet hingga alami luka sebanyak 3 jahitan. Kasihan anak-anak warga. Sekarang gini Pak, monyet kan oleh stres. Takutnya dia di jalan ada orang lewat, kan monyet gitu Pak. Takutnya orang kena sasar. Saya mah kasihan sama warga Pak gitu. Resah ya Pak? Iya resah, jadi resah Pak gimana gitu.
kasihan sama warga Pak, apalagi di jalan kemarin. Hingga saat ini seekor monyet masih berkeliaran di lokasi dan warga berharap pihak terkait segera melakukan evakuasi agar tidak ada memakan korban lagi. Dari Depok, Jawa Barat, Iong Rizky, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, ribuan buruh dari kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur berangkat menuju Monas untuk memperingati Hari Buruh Sedunia. Mereka akan menyampaikan beberapa tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ribuan buruh yang tergabung dalam beberapa kelompok berangkat dari kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur menuju Monas. Dipimpin mobil komando, mereka konvoi menggunakan motor melewati Jalan Letjen Suprapto. Massa juga mengibarkan bendera dan berbagai atribut di sepanjang jalan. Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat menyatakan beberapa tuntutan akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, diantaranya hapus outsourcing, wujudkan upah layak, dan sahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru. Ribuan buruh saat ini sudah berada di sekitar Monas, Jakarta Pusat untuk memperingati Hari Buruh Internasional. 6 tuntutan buruh pun disampaikan kepada pemerintah. Dan berikut laporan Hamzah Hasibuan dari Monas, Jakarta. Memang pemberitahuan di sini, larinya menyebar. Ya pemirsa, kondisi kawasan Monas di hari peringatan Hari Buruh Internasional 2025 ini sudah mulai dipadati puluhan ribu buruh dari berbagai daerah di Jakarta dan juga sekitarnya. Nantinya acara ini akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dijadwalkan akan hadir dan memberikan speech-nya pada pukul 10.40 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selain itu, nantinya para buruh yang hadir dan menyampaikan aspirasi di kawasan Silang Monas, Jakarta ini akan menyampaikan sekitar 6 tuntutan, diantaranya yaitu menghapus sistem kerja outsourcing, kemudian untuk menghapus terkait dengan PHK. Selain itu nantinya untuk mewujudkan upah layak bagi para buruh yang ada di Indonesia, melindungi buruh dengan menegaskan ataupun mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru, kemudian melindungi pekerja rumah tangga dengan menyusun RUU PPRT maksud kami, kemudian yang terakhir dengan menyusun RUU perampasan aset dalam rangka memberantas korupsi. Selain itu, bagi masyarakat ini yang ingin menghadiri ataupun ingin melintas di jalan-jalan yang ada di sekitaran kawasan Monas ini untuk dapat menghindari beberapa ruas jalan seperti Jalan Sudirman, Tamrin, Tomang, Harmoni, Rawamangun, Senen, dan beberapa jalan lainnya yang berada di sekitaran Monas. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Leman, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menghentikan laju mobil saat masuk ke Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Hasil penggeledahan ditemukan 28 paket narkoba jenis sabu yang disembunyikan di sela-sela pintu mobil dan juga jok. Aparat kepolisian menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu dari minibus yang hendak memasuki dermaga reguler Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Polisi mengamankan 2 pria dan perempuan dari dalam mobil. Petugas juga menemukan 28 paket sabu yang dikemas menggunakan plastik dan disembunyikan pada beberapa bagian dalam mobil seperti selap pintu dan jok mobil. Upaya penyelundupan barang haram ini digagalkan oleh jajaran Polda Sumut dan Polda Sumsel lantaran kendaraan tersebut telah menjadi target operasi petugas. Seluruh barang bukti dan pelaku kemudian dibawa petugas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemotor terjaring razia polisi dan kedapatan membawa narkotika jenis pil ekstasi di Bangkalan, Jawa Timur. Puluhan butir pil terlarang disembunyikan di dashboard depan sepeda motor yang dikendarainya. Razia polisi di Jalan Raya Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan menuai hasil. Tak hanya menindak pelanggar, polisi juga mengamankan seorang pengendara motor berinisial MS yang diduga kurir narkotika. Dalam penggeledahan, tersangka MS tak bisa mengelak saat polisi menemukan 1 kantong plastik berisi 58 butir pil ekstasi. Kepada polisi, tersangka mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang di wilayah Ketapang, Kabupaten Sampang,
yang selanjutnya akan dikirim ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tersangka MS kemudian diserahkan ke Sat Narkoba Polres Bangkalan guna penyelidikan lebih lanjut. Untuk BP jumlahnya 58 butir. Itu katanya dijual berapa per butirnya? Untuk tersangka membeli harga 250, dijual ke Banjarmasin harga 350. Atas keterlibatannya dalam tindak pidana narkotika, tersangka MS dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Kita ke informasi ibadah haji 2025 pemirsa, 3 kloter jemaah calon haji dari gelombang pertama mulai masuki asrama haji Pondok Gede Jakarta pada hari ini. Rencananya kloter pertama akan diberangkatkan menuju Madinah pada Jumat dini hari nanti. Pemirsa, calon jemaah haji kloter pertama telah tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Dan berdasarkan pemantauan kami, memang informasi terakhir yang didapat akan ada 3 kloter hari ini. Dan masing-masing kloter akan ada 300 sampai dengan 400 jemaah. Di kloter pertama, pemirsa, Anda bisa lihat di samping kiri layar televisi Anda. Ini mereka sedang menanti untuk sejumlah tahapan yang akan dilalui untuk diistirahatkan terlebih dahulu di Asrama Haji Pondok Gede ini. Di antaranya adalah pemeriksaan cek kesehatan, kemudian juga pembagian kartu kamar, bingkisan P3K, pengecekan imigrasi dan juga paspor, serta pembagian living cost senilai Rp750 dan nantinya akan diantarkan ke unit masing-masing sebelum besok akan berangkat menuju ke Madinah dan akan langsung diantarkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Memang sejauh ini pemantauan kami, mereka ini sudah tiba dari pukul 6 pagi diantar oleh sanak keluarga, dan pihak dari panitia juga menyebut bahwasanya salah satu yang paling penting adalah berkaitan dengan pemeriksaan dan juga persiapan. Ini begitu luar biasa, di mana seperti diketahui bahwa ada sebanyak 221.000 untuk kuota haji Indonesia di tahun ini, dan beberapa di antaranya ini akan berangkat esok hari atau pukul 12 akan diberangkatkan pada 4 Juni 2025. Dari Jakarta, Camar Haenda, Zulkarnain, iNews melaporkan.